wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saudara semuanya, Alhamdulillah sehat Bu. terus kalau begitu Ibu senang mendengarnya. Kita memang harus selalu menjaga kesehatan tentunya agar kita dapat beraktivitas dan juga belajar dengan semangat tanpa kendala apapun. Nah, sebelumnya Ibu harap semua sudah siap untuk belajar ya. Siap Bu. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Winita, hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Tika, hadir Bu. Reza, Hadir Bu. Kurni, Alfa Bu. Alfa. Ya, dia nggak nitip surat izin. Ya, lain kali jangan seperti itu ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk masuk, bisa izin nitip surat ke temannya, oke? Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, adakah yang masih ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Saya Bu. Oke, silakan Yunita. Materi minggu lalu yaitu membahas mengenai proses pembentukan sel kelamin, ovulasi, dan menstruasi. Oke, betul. Tepat sekali jawaban dari Dwinita. Ibu senang sekali, itu tandanya Dwinita mempunyai ingatan yang kuat. Nah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, ada baiknya jika kita mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, dan juga saluran pengeluaran. Kemudian yang kedua, organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, dan juga vulva. Yang ketiga, pembentukan sel kelamin laki-laki disebut dengan spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin pada wanita disebut dengan oogenesis. Dan yang terakhir, menstruasi merupakan peredaran uterus secara periodik yang terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelumnya apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Fertilisasi, gestasi, dan persalinan Bu. Sekali anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Nah, di mana ketiga proses tersebut merupakan serangkaian proses dari reproduksi manusia. Nah, proses reproduksi manusia ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari. Karena dengan mempelajari proses reproduksi, kita dapat mengetahui cara kerja sistem reproduksi dan tahu dari mana bayi itu berasal. Oke, Ibu lanjutkan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang fertilisasi, gestasi, dan juga persalinan. Nah, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan fertilisasi, gestasi, dan juga persalinan? Saya Bu. Iya, silakan Reza. Baik Bu. Fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Bagus, tepat sekali jawaban yang diberikan oleh Reza. Berikutnya, ada yang tahu mengenai apa itu gestasi dan juga persalinan? Saya Bu. Oke, silakan Tika. Jadi gestasi biasa disebut dengan kehamilan. Nah, gestasi ini merupakan periode waktu bayi berada di dalam rahim. Sedangkan persalinan adalah proses pengeluaran janin dari rahim seorang ibu. Baik, betul sekali jawaban dari Tika. Nah, Ibu tambahkan sedikit lagi ya mengenai persalinan, bahwa bukan hanya janin saja yang dikeluarkan, namun proses pengeluaran janin tersebut juga diikuti oleh plasenta dan juga selaput ketuban secara utuh. Nah, apakah sudah jelas semuanya? Jelas Bu. Baik, jika sudah jelas, Ibu akan menampilkan video mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai fertilisasi dan juga perkembangan janin dari minggu ke minggu. Mohon disimak ya anak-anak. Baik Bu.
Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Baik, langsung saja kita mulai. Pria normal dapat melepas sekitar 120 juta sel sperma dan akan berenang menggunakan flagelnya menuju sel telur wanita. Nah, dalam perjalanannya, sel sperma harus dapat menghadapi hambatan kimia dari saluran reproduksi wanita. Dari 120 juta sel sperma tersebut, hanya satu sel sperma yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur wanita. Untuk menembus lapisan pelindung sel telur, sel sperma mengeluarkan enzim yang tersimpan pada akrosomnya. Nah, enzim inilah yang digunakan untuk mencapai sel telur. Setelah sel sperma membentuk kontak dengan sel telur, membran sel telur secara bertahap akan larut sehingga sitoplasma dan inti sperma akan masuk. Selanjutnya, sinyal kimia akan dihasilkan oleh permukaan sel telur untuk mematikan sel sperma lainnya yang ada di sekitar sel telur. Nah, setelah proses tersebut, terbentuklah zigot dan terjadilah keajaiban pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi memulai perjalanannya menuju rahim. Dalam perjalanannya, sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga akhirnya membentuk suatu kumpulan sel yang dikenal dengan stadium morula. Stadium morula akan membentuk blastula dan akan menempel dalam endometrium pada dinding rahim, yang selanjutnya akan membentuk stadium gastrula. Proses fertilisasi kemudian akan dilanjutkan dengan proses perkembangan embrio, yang biasa disebut dengan embriogenesis. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu 0 sampai 3 bulan ditandai dengan perkembangan terpusat pada organogenesis. Pada bulan pertama, sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, sistem saraf pusat yaitu otak yang berupa gumpalan darah serta kulit. Sedangkan embrionya berukuran 0,6 cm. Pada bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk, alat kelamin bagian dalam, tulang rawan atau kartilago, serta embrio berukuran 4 cm. Pada bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk, termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Trimester kedua berada pada bulan keempat hingga bulan keenam, yang ditandai dengan organ tubuh sudah lengkap dan perkembangan terpusat pada anggota badan. Pada bulan keempat, embrio sudah dapat disebut dengan janin, dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak dan dapat memberikan respon terhadap suara keras dan juga menendang. Alat kelamin sudah lebih nyata dan akan terlihat jika dilakukan USG. Pada bulan ke-6, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutar badan atau posisi tubuhnya. Trimester yang ketiga yaitu pada bulan ke-7 hingga ke-9, yang ditandai dengan penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Bulan ke-7, janin bergerak aktif dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Bulan ke-8, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin pun semakin bertambah dengan panjang 35 sampai 40 cm dan berat 2.500 sampai 3.000 gram. Pada bulan ke-9, posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina dan bayi siap untuk dilahirkan. Baik, dari video yang
yang sudah kalian lihat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Tika. Jadi saya ingin bertanya Bu. Fertilisasi kan merupakan proses pembuahan yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan kondisi antara sel telur yang tidak dibuahi dan sel telur yang dibuahi? Baik, pertanyaan yang bagus Tika. Nah, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Tika? Yang bisa menjawab nanti Ibu kasih poin. Saya Bu, Oke, silahkan Reza. saya coba jawab ya Tika. Jadi, jika tidak ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim yang menyebabkan dinding rahim menebal. Setelah itu akan mengalami peluruhan dan mengeluarkan darah. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Bedanya, jika sel telur berhasil dibuahi satu sel sperma saja, maka sel sperma yang lain tidak dapat masuk karena dinding sel telur akan mengalami penebalan. Cukup Bu. Oke, baik, bagus sekali jawaban dari Reza. Ibu kasih poin ya. Nah, apakah ada yang ingin Saya menjawab Bu. lagi? Oke, silakan Intan. Baik Bu, saya akan menjawab. Jadi gini Bu, menurut saya, sel telur yang telah menempuh fase ovulasi akan bertemu dengan sperma dan kemudian terjadilah proses penyatuan. Jika dibuahi, maka terjadi pembentukan embrio yang akan menempel di rahim dan kemudian berkembang. Sementara jika tidak dibuahi, sel telur yang siap dibuahi tidak bertemu dengan sperma, maka rahim yang menebal sebelumnya akan luruh kembali yang disebut dengan proses menstruasi. Cukup sekian Bu. Oke, bagus sekali Intan. Nah, jadi apabila sel telur sudah siap untuk dibuahi, maka sel telur tersebut akan dilepas menuju ke tuba falopi untuk kemudian bertemu dengan sperma yang siap untuk membuahi. Nah, proses ini dinamakan dengan ovulasi. Nah, kemudian jika pembuahan berhasil terjadi, maka sel telur yang telah dibuahi tersebut akan bergerak menuju rahim. Nah, sel telur ini akan menempel pada dinding rahim yang sudah menebal. Kemudian setelah itu sel telur wanita akan terus berkembang menjadi janin. Nah, penebalan dinding rahim ini terjadi setiap bulan. Namun, jika tidak ada sel telur yang menempel, maka dinding tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk darah. Nah, proses inilah yang biasa disebut dengan menstruasi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk menguji pemahaman kalian pada materi hari ini, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu terdiri dari Reza dan juga Intan, membahas mengenai fertilisasi pada manusia. Kemudian untuk kelompok 2 terdiri dari Tika dan juga Dwinita yang membahas mengenai gestasi dan juga kehamilan. Waktu pengerjaan Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik Bu. Silakan. Waktu diskusi Ibu rasa sudah cukup. Nah, silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Siapa kelompok 1? Oke, silakan. Baik, saya Reza Arigustika, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Proses fertilisasi berlangsung di dalam ovidum. Sebelum terjadi fertilisasi, pada permulaannya terlebih dahulu terjadi proses yang dinamakan kopulasi atau persetubuhan. Adanya kopulasi menjadikan sperma yang bercampur dengan air mani atau semen masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau vagina.
oleh enzim proteolitik, sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat motil. Kemudian, sperma tersebut bergerak menuju uterus hingga oviduk melalui pergerakan ekornya. Di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Cukup. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus terlebih dahulu anak-anak. Nah, kemudian adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 oleh kelompok 2? Saya Bu. Ya, silakan Bu Yunita. Terima kasih Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1, apa itu fungsi enzim hyaluronidase dan enzim aprosin yang dikeluarkan oleh sperma agar sel telur dapat dibuahi? Pertanyaan yang bagus dari Bu Yunita. Baik, kepada kelompok 1, silakan apakah ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan Intan. Baik Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi begini Bu, enzim hyaluronidase itu yang mengeluarkan dari bagian kepala spermatozoa berfungsi untuk menghancurkan asam hyaluron pada sel telur, sehingga sperma dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Sedangkan enzim aprosin itu sendiri adalah enzim protease yang memiliki kemampuan menghancurkan glikoprotein yang terdapat di zona pelusida dari ovum. Baik Bu, sekian itu saja jawaban dari saya. Baik, jawaban yang bagus dari Intan. Nah, bagaimana? Apakah dari kelompok 2 sudah paham? Paham Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Saya Bu. Oke, Tika, silakan. Baik Bu, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tadi. Jadi proses kehamilan pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 minggu. Awalnya, blastosit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tropoplas atau sel-sel terluar, embrioplas atau sel-sel bagian dalam, dan blastosel atau rongga yang berisi cairan. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Pada fase ini, bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar atau ektoderma, lapisan tengah mesoderma, dan lapisan dalam endoderma. Kemudian masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang dimiliki embrio atau mengalami organogenesis. Ektoderma mengalami perkembangan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem syaraf. Mesoderma membentuk tulang, periosteum membentuk otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limfa, kelenjar kelamin, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderma menjadi organ-organ yang terkait sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus dan lengkap sekali presentasi yang diwakilkan oleh Tika untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, cukup. Oke, kalau cukup, silakan Tika untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, kalau begitu diskusi Ibu anggap selesai. Nah, dari materi kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa proses fertilisasi dan kehamilan dimulai pada saat di tuba falopi terjadi pertemuan antara ovum dan juga sperma yang kemudian menghasilkan zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi morula, kemudian berkembang lagi menjadi blastula yang menuju rahim dan kemudian menempel di dinding rahim atau biasa juga disebut dengan implantasi. Nah, setelah itu berkembang menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. Dari sinilah dimulai masa kehamilan atau nidasi, dan kemudian seorang wanita akan berhenti menstruasi selama masa kehamilan, yaitu sampai janin dilahirkan. Apakah sudah paham anak-anak? Paham Bu. Sudah Bu. Baik, jika sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu kalian kerjakan LKS halaman 31 esai dan dikumpulkan via email Ibu maulitasari3@gmail.com
untuk batas waktu pengumpulannya sampai dengan tanggal 16 Mei 2021. Ya baik Bu. Baik Bu, untuk tugasnya apakah sudah jelas? Jelas Bu. Baik, jika sudah jelas, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan dilihat di laci, meja, ataupun di sekeliling kalian apakah ada sampah. Nah, jika ada sampah, mohon dipungut dan juga dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Baik Bu. Siap, Bu. Sebelumnya selalu biasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun kebersihan diri sendiri, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Nah, sekian dari Ibu akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi